Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program GPDI Film Latimas Menyapa. Tema yang mau saya bawakan buat pagi hari ini bagi kita semua ialah menghargai waktu. Tanpa kita sadari, waktu terus berjalan, jam tidak pernah berhenti berdetak, hari berganti hari, dan usia kita terus bertambah tua. Waktu adalah satu-satunya hal yang jika sudah hilang, tidak bisa kita beli kembali, tidak bisa kita ulang kembali, dan tidak bisa kita simpan. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, pergunakanlah waktu yang ada, bukan besok atau bukan nanti, tetapi sekarang. Ayat utama yang mau saya bawakan bagi kita ialah kita buka di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 16. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktu adalah anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya. Kita semua diberi waktu yang terbatas di dunia ini, dan bagaimana kita mengelola waktu tersebut sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Di dalam ayat ini kita diajak untuk hidup dengan bijak dan penuh pertimbangan, mengingat bahwa hari-hari yang kita jalani bukanlah waktu yang bisa kita ulang. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita sebagai orang Kristen harus menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita perlu mengerti tentang keterbatasan waktu. Perlu kita sadari bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat terbatas. Kita tidak tahu berapa banyak waktu yang kita miliki. Namun yang pasti, waktu yang sudah lewat tidak dapat kita kembalikan kembali. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu, tetapi untuk hidup dengan hikmat, mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Setiap hari adalah kesempatan yang baru dan setiap detik yang berlalu tidak bisa kembali. Dalam Efesus 5 ayat 15-16 tadi dikatakan kita diajak untuk hidup dengan bijak dan berhati-hati dalam mempergunakan waktu. Dunia ini penuh dengan godaan dan kesibukan yang seringkali membuat kita lupa akan tujuan hidup yang sesungguhnya. Kita seringkali terjebak dalam kesibukan duniawi kita seperti pekerjaan, hiburan, atau kekhawatiran, sehingga kita lupa mempergunakan waktu untuk hal-hal yang lebih penting seperti bersekutu dengan Tuhan, melayani sesama, dan memperdalam iman kita. Sebagai orang Kristen, tujuan kita bukanlah untuk mengejar kesibukan kita, mengejar kesenangan duniawi kita, tetapi untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan kata lain, kita diajak untuk menggunakan waktu kita dalam melayani Tuhan dan sesama dengan menggunakan waktu sebaik-baik mungkin. Setiap tindakan yang kita lakukan, baik dalam tempat kerja, baik dalam keluarga, atau dalam pelayanan sekalipun, haruslah dilakukan dengan tujuan mempermuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Jadi hidup ini bukanlah tentang berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita belajar untuk menghitung hari-hari kita agar kita dapat hidup dengan bijaksana, mempergunakan setiap kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, melayani sesama, dan melakukan perbuatan yang baik berkenan di hadapannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga waktu yang Tuhan berikan kepada kita dapat kita pergunakan untuk memperkenalkan Kristus kepada dunia ini dan untuk mempermuliakan nama Dia. Amin. Puji Tuhan saudara, kiranya inilah menjadi renungan dan rema bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap
kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, di mana kami boleh diingatkan kembali untuk mempergunakan waktu, tidak melalaikan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau melalui hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.